أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ثم لا ينصرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kembali kita dipertemukan dalam acara Hari yang Berkah, Sejuta Hari
Pemirsa, senang sekali rasanya saya kembali menyapa Anda dalam acara yang istimewa ini. Dan hari ini kami berada di Masjid Miftahul Khairat, Sat Brimob Kalsel di Banjarbaru. Dan tentunya persis sebagaimana yang tadi disampaikan oleh kori kita, Bribda Muhammad Najmi, terkait dengan surah Ali Imran ayat 110. Bagaimana Allah telah menyatakan di dalam Al-Quran melalui firman-Nya terkait dengan bahwa umat Islam adalah umat terbaik. Untuk itu, kita akan membahas tema ini bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan insya Allah kita akan mendapatkan pencerahan-pencerahan dari narasumber kita dalam kesempatan ini. Yang pertama ada Ustadz Muhammad Rizaliani dan yang kedua ada Ustadz Husaini Sahlan. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum Ustadz. Insya Allah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, Masya Allah. Baik. Tentu sudah tidak sabar bagi kita untuk sama-sama belajar bersama terkait dengan bagaimana tema yang istimewa ini. Untuk itu langsung saja, yuk tausiah pertama kita mintakan kepada Ustadz Muhammad Rizaliani, kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam ulun doakan mudah-mudahan masuk surga, amin. Yang kada menjawab salam masuk angin. Jadi amun kena ada yang terkantut atau ketahuan tadi kada menjawab salam ulun itu berarti itu. Alhamdulillahilladzi kada awjada min nurihi nuram bihi ammal huda. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Subhaqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum mungkaran fal yughayyir biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin was syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang memang tidak layak puji-pujian kecuali teruntuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian rasa syukur kita yaitu diberikannya nikmat iman, nikmat Islam kepada kita semuanya. Yang mana nikmat ini adalah nikmat sebesar-besar nikmat yang akan menghantarkan kita ke dalam surga dalam keridaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat mulia ini di Masjid Miftahul Khairat Brimob Polda Kalimantan Selatan. Ya kah bujur jaka? Ini dari Brimob sebelatan lah. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat dan pengikut beliau ilal yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah anggota Brimob Polda Kalimantan Selatan dan pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun berada. Brimob Selatan lah. Ada pian anggota Brimob bakalahi. Jadi kan ada wani mahalati. Datang orang tuh aja satpam ditagur sidin ampihan langsung mencium tangan belikan saya satpam. Jadi kuitannya abahnya cocok kayak wani ya kalau. Cuman di kisah aja pang kada bujur kira-kira ya kalau. Nya waktu dan kejadiannya kada jelas, parawinya daib juga. Ma'asyiral muslimin hadirin wal hadirat serta pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi kalian semuanya adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Jadi umat terbaik ini adalah umat Islam. Berisi Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, itulah predikat umat terbaik itu melekat kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah sebaik-baik sampai Allah pun selalu memuji, memuliakan kepada Nabi kita. Oleh karena itu janganlah kita menyebut Nabi dengan panggilan sama dengan lainnya, berbeda. Allah aja kan pernah yang menyebut Rasulullah dengan sebutan nama langsung. Kalau Nabi lain sering yang lah, ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa, Rasulullah kada pernah. Sebutannya pasti pangkat. Ya ayuhan nabiyyu, ya Rasulullah. Allah aja pernah menyebut, jadi kita pun jangan bersisi. Karena kita ini menjadi umat terbaik karena bisi Nabi paling baik juga. Pernah pada suatu ketika Syekh Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki di Mekah. Beliau ditanya, yang mana pertanyaan ini sebujurnya pertanyaan meulu-ulu. Ya Syekh, bahwa orang-orang tahu pian ini orang alim. Nah ulun nak bertanya ke pian, apa yang digawi Allah saat ini? Jadi kan itu pertanyaan meulu-ulu sebenarnya. Jadi ujar Syekh Sayyid Alwi Al-Maliki menjawab, Allah sedang bersalawat kepada kekasihnya yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi apabila tidak percaya dengan dalil tersebut berarti kufur dengan Al-Quran. Kalau kufur dengan Al-Quran berarti kafir. Itu ayat Al-Quran bahwa Allah bersalawat yusallu fi'al mudari. Jadi artinya senantiasa terus-terusan. Jadi tidak bisa terbantahkan, memang begitu kenyataannya. Dan tahukah kamu siapa orang yang fakir nanti di yaumil akhir? Bukannya orang yang di dunia tidak pernah memangku jabatan, bukan. Bukan orang yang bangkrut dalam berusaha atau berdagang, bukan itu. Akan tetapi adalah orang-orang yang apabila disebut nama baginda Rasulullah, orang itu tidak bersalawat kepada Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi bahwa kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas tadi, selain daripada itu ada syaratnya lagi, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi ada sambungannya, ada karakteristiknya sambungannya, yaitu adalah umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Namun menyuruh kepada kebaikan, kita dulu yang menggawi. Mencegah dari kemungkaran, kita yang menjauhi. Jadi jangan sampai kita menyuruh, kita kada menggawi. Maka orang kada maasi jadinya. Misal, jangan membuka aurat, tapi kita keluar rumah misalnya kada berbaju selawar handap. Jadi apabila menganjurkan orang, tertawakan orang. Jadi kita dalam menggawi. Mencegah kemungkaran, cuma kita yang menggawi. Jadi dicontohkan, ada seorang anak ini ketujuh melawan ke orang tuanya. Dia pas dibawa oleh orang tuanya ke majelis, ke pengajian. Nah waktu di majelis tadi pas benar Ustadz Tuan Guru ini membahas mengenai durhaka anak kepada orang tua. Bulik, lalu dia orang tuanya itu abahnya namdar lenak. Kada boleh lah durhaka. Wala takunil jangan kata cis atau aja sudah durhaka, apalagi kayak Ika menjawab terus ke abah, ke mama. Kada boleh itu. Mendengar lenak, nggih mendengar jar. Abah bang kenapa aja menjawab terus non kai? Abah sudah tua. Nah itu kan ya tuh anak ini akan mencontoh kepada orang tuanya
amun abahnya lawan pakaiannya nang kayak itu juga. Lalu anak wani juga, jadi orang tuanya maka nang abah kekai ke nini harus hormat juga. Maka anak pun akan menghormat juga. Nah kemudian ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah ini lagi syarat yang utama. Bahwa umat terbaik itu adalah umat yang paling utama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila tidak beriman, habislah, selesailah seberatan, jadi gawian sia-sia. Balasannya didapat di dunia aja, di akhirat kada lagi. Nah jadi, nah kayak kita Joyala misalnya, ada handai tolan keluarga meninggal, kawa mendoakan ya lah, sampai kena, bujur lah, sampai kita mendoakan. Apabila keluarga kita itu beriman, apabila kerabat atau keluarga kita ini kada beriman, kada seagama anak itu, meninggal kawal kita mendoakan, kada kawal lagi. Karena apa? Karena kada beriman. Di iman ini pulang yang menentuakan akan diberikan Allah pahalanya di dunia kah atau di akhirat. Apabila orang yang kada beriman kepada Allah, Allah adalah maha berbuat baik. Tetap Allah balas juga cuma di dunia aja, di akhirat kada lagi. Tapi apabila orang beriman kepada Allah, berbuat baik di dunia mendapat balasan, di akhirat pun mendapat balasan juga. Nah jadi itu tadi karakteristik daripada kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mudah-mudahan kiranya kita diakui oleh baginda kita Rasulullah menjadi umat sidin. Amin. Dan mudah-mudahan kita termasuk apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai sebaik-baik umat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ustadz Muhammad Rizaliani yang telah menyampaikan materi atau tausiah terkait dengan karakter umat yang terbaik. Ada banyak pesan yang kemudian disampaikan kepada kita dan insya Allah mudah-mudahan apa yang menjadi nasihat yang disampaikan oleh Ustadz Rizaliani tadi bermanfaat untuk kita. Setelah ini kita akan menyaksikan dan menyimak bersama tausiah dari Ustadz Husaini Sahlan. Setelah pesan-pesan yang berikut ini, tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukan Hati. Baik pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah. Alhamdulillah pemirsa, yang pertama tadi kita telah sama-sama mendengarkan terkait dengan tausiah dari Ustadz Muhammad Rizaliani terkait dengan materi karakter umat yang terbaik. Bagaimana tadi pemateri kita telah menyampaikan begitu besar tentang bagaimana kita menjadi karakter umat yang terbaik. Kemudian kita akan sama-sama mendengarkan tausiah yang kedua dari Ustadz Husaini Sahlan. Namun sebelum itu mohon izin saya untuk menyapa jamaah yang sudah bersama kita dalam kesempatan ini dari anggota Satbrimob Polda Kalimantan Selatan. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa, saya nggak mau kalah semangat dengan Anda ini sih. Gimana kabarnya Bapak Ibu, sehat semua? Alhamdulillah, Masya Allah. Sudah siap untuk mendengarkan tausiah yang kedua? Siap, Masya Allah. Baik, langsung saja dengan tema yang sama kepada Ustadz Husaini Sahlan, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa ya, semangatnya. Kita doakan mudah-mudahan yang bapak-bapak Brimob ini semua yang hadir ini dilapangkan hidupnya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dilunasakan hutang-hutangnya, semangat nih, ditemukan jodohnya, yang belum berjodoh lakas berjodoh kan, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Yang sama-sama kita banggakan tadi guru kita Ustadz Rejaliani ya, yang tadi telah menyampaikan luar biasa tentang khairul ummah. Ayat yang tadi juga dibacakan oleh kita berbeda. Najmi luar biasa ya, polisi tapi luar biasa nih. Udah kawin belum? Oh belum, elah kasih kawin kan. Mumpung penghulu ada di sini ya. Baik, tadi menarik ya, khairul ummah. Kuntum. Itu kalau kuntum itu semua ya. Bukan tugas ustadz aja, bukan tugas kiai, bukan tugas penghulu, bukan tugas ulama, tapi kuntum kalian semua. Khairul ummah adalah umat yang terbaik. Jadi kita kan kalau bicara umat, ada umat Nabi Muhammad, ada umat Nabi Isa, ada umat Nabi Musa. Maka yang terbaik tadi kata Ustadz kita adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi menyebutkan begini, khairul ummah kata Nabi, sebaik-baik umat itu qarni, adalah mereka yang sejaman dengan aku. Summalladzina yalunahum, summalladzina yalunahum. Kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Nah yang ingin saya bahas dulu adalah bicara ummah. Apa sih ummah itu? Dari kata amma ya ummu. Itu satu akar kata dengan ibu. Atau imam, pemimpin. Maka ummah itu sejatinya adalah pemimpin yang diteladani, panutan, contoh itu ummah. Maka umat Islam ini mestinya kalau dia adalah khairul ummah, sebaik-baik umat. Maka kalau ada orang yang jujur umat Islam mesti lebih jujur lagi. Kalau ada yang ikhlas maka umat Islam mesti lebih ikhlas lagi. Kalau ada umat yang baik maka umat Islam tentu lebih baik lagi. Ya, tapi tentu tadi kata Ustadz Rejaliani 3 ya, syaratnya 3. Apa tadi yang pertama? Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Mengajak kepada yang ma'ruf. Nanti ketika meninggal dunia ya, nih siapa yang meninggal duluan kita nggak tahu kan. Entah pian-pian duluan ulun bududi kan nggak tahu. Atau ulun bududi pian budahulu kan ikhlas saja ulun kan, nggak apa-apa. Nah ketika meninggal dunia itu nanti yang meninggalnya akan bicara ya Rabb, inna fulanan kana ya'muruni bi ta'atika wa ta'ati rasulika. Sesungguhnya si fulan dia telah mengajak kepada saya untuk berbuat taat kepadamu dan taat kepada Rasulmu. Dikumpulkan nanti. Lalu saling memuji di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah kita semua masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, tugas amar ma'ruf itu bukan cuma kami. Pian-pian, semua bisa. Ya. Bapak-bapak yang polisi ini bisa ngajak amar ma'ruf. Ibu-ibu juga, walaupun di rumah juga bisa. Tugasnya masing-masing, punya anak kan diajak. Nah, misalnya tadi sekolah belajar apa? Belajar sejarah, Ma. Boleh Mama tes? Boleh. Coba kapan perang Banjar? Kada tahu, Ma. Buka buku. Nah, penyangitan mamanya kan. Memang biasanya ibu-ibu gitu ya. Jadi ibu-ibu ini luar biasa nih. Rumusnya enggak pernah salah. Yang bujuk tuh ibu terus. Ya enggak? Betul enggak? Nah, ini pengalaman nih, kan pengalamannya. Jadi kalau ibu-ibu marah itu luar biasa. Tanya lagi, Nak, kapan Anda sekolah lahir? Kada tahu, Ma. Buka buku. Nangis nang mama anak-anak tadi kan. Dimamai. Anaknya balas, Ma, pengen tahu lah Mbak Lisa. Kada tahu, buka HP Abah. Wah, ini jangan sampai terjadi. Baik, yang pertama adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama adalah amar ma'ruf. Mengajak kepada yang ma'ruf, kepada yang baik-baik, kepada hal-hal yang kita anggap itu tradisi sunnah yang baik. Nah, kita bicara ma'ruf sebetulnya juga bicara adat. Adat kita beda-beda. Maka lihat adat-adat terbaik. Adat kita, budaya terbaik. Umat kita umat terbaik, ya. Maka kita umat Islam jangan saling mencela, jangan saling mencaci, jangan saling memaki. Maka kita tumbuhkan budaya untuk selalu menghormati yang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, wa tanhauna 'anil mungkar, mencegah daripada yang mungkar. Nah, ini juga bukan tugas ustadz. Ustadz cuma bisa ngomong.
Ayo jangan zina, jangan mabuk, jangan minum khamar, jangan berbuat maksiat, jangan berjudi, cuman ngomong aja. Ya, mana saya tanya nih, mana efektifnya Brimob nih polisi nih, ya. Dengan Ustadz ketika bicara tentang nahi mungkar. Mana? Ini pada siapa kira-kira yang paling efektif nih? Polisi apa Ustadz? Ustadz ya? Kayaknya kalau polisi nanti Ustadznya bulik nih. Sama ya sebetulnya tergantung. Ustadz cuma ngomong, tapi ketika polisi pakai senjata, ada yang mabuk tangkap, berogol lah. Ustadz pengen kalau sama urusan kami itu urusan surga biarnya aja udah. Kami mabuk duit kami juga. Nah maka perlu kerjasama. Ya, Ustadznya ngomong, kemudian polisi juga kemudian membantu lewat kemampuan dia, senjatanya dia, borgolnya dia. Ya, Ustadz cuma ngomong, coba jangan langgar lampu lalu lintas. Karena itu melawan aturan pemerintah kan gitu. Tapi polisi langsung ditilang, nggak bisa dia berbuat apa-apa. Maka semua punya peranan. Ya, semua kita punya peranan. Bapak-bapak juga bisa nahi mungkar. Kapanpun, dimanapun. Jadi nggak mesti harus teriak, nggak mesti. Tergantung masing-masing. Tadi dengan bacaan yang bagus. Kemudian Ustadz dengan suaranya, dengan ceramahnya, dengan tausiahnya. Bapak-bapak tadi dengan kemampuan sebagai polisi. Ibu-ibu juga mengajak ya anak-anaknya supaya berbuat nahi mungkar. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, ini bungkus yang terbaik. Wa tu'minuna billah. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu dibungkus. Apa bungkusnya? Tu'minuna billah, iman. Ini pondasi paling hebat ya Bapak Ibu ya. Ini iman ini dasar yang paling kuat. Kalaulah bukan karena iman, Nabi susah. Bayangkan saja Bapak Ibu. Nabi pindah dari Makkah ke Madinah itu. Meninggalkan kampung halaman, meninggalkan tempat tinggal, meninggalkan pekerjaan ke satu tempat yang belum jelas di mana bekerjanya, di mana tinggalnya, belum jelas bagaimana nasibnya. Gimana kalau bukan karena iman? Betul nggak? Oh jangankan gitu Pak. Saya lulus CPNS pertama, itu ditempatkan jauh. Batu licin, jauh lah batu licin tuh. Kalau berjalan batis berapa lawas lah? Berapa? Bisa bermatian tengah jalan, apalagi kalau bercengkaung ya. Saya ditugaskan di sana aja, waduh. Sedih itu mama ya, nangis, kok jauh banget, diandak jauh banget. Ini polisi manggilnya kan pindah-pindah. Itu jelas loh, ada gawian, ada rumah dinas di sana. Nabi nggak punya rumah dinas, kenapa? Kalaulah bukan karena iman nggak mungkin. Ya, maka ada seorang kiai sholat bacaan panjang. Sholat kiai sorangan bacaannya panjang. Kalau kita enggak, kita kalau sholat sorangan bacaan kuliah kulhu. Imam aja kuliah kulhu, di belakangnya ribut, kuliah kulhu. Taruhan kita 5.000 watt bujara, ini imam terpuntal jadinya. Nah, kiai tadi sholat bacaannya panjang. Yang muda-muda enggak kuat. Nanya, kiai kok pian tua sudah? 70-an, 80-an kok enggak ini tahan pian bacaan misalnya baca Yasin. Apa kata kiai? Atau baca surah, kalau zaman Nabi dulu, Nabi itu enggak cuma satu surah, enggak cuma satu juz, Al-Baqarah, ya kan. Habis Al-Baqarah itu lanjut Ali Imran, itu sholat tahajud. Nabi masih ingat cerita di rumah istri beliau Maimunah, itu Ibnu Abbas ikut sholat bersama Nabi, dikira Ibnu Abbas selesai Al-Baqarah sujud, enggak ruku, ternyata beliau enggak ruku, baca lagi. Nah di kiai tadi juga bacaan panjang. Kata sang murid, kiai kok sampean bisa kuat baca? Apa kata kiai? Engkau berdiri dengan kakimu, sedangkan aku berdiri dengan iman. Lihat, aku berdiri dengan iman kata beliau. Ternyata apa? Iman itu kekuatan paling dahsyat. Tidak ada kekuatan paling dahsyat kecuali keimanan. Nabi kita, Rasul kita yang paling mulia ini. Panutan teladan kita ini. Kalaulah bukan karena iman, susah Pak. Iman beliau. Maka Allah memilih beliau menjadi Rasulnya setelah melihat bagaimana kekuatan iman yang ada di hati. Iman itu di mana? Di sini kan. Al-iman itu at-tasdiq. At-tasdiq itu fil qalb, dalam hati. Maka kekuatan ini yang kalau kita melihat kok ada bapak-bapak, nenek-nenek, kakek-kakek yang tua-tua itu kok bisa, kalau di Banua kita nih kan bulan haji nih, kalau di Banua kita tuh jalan aja susah. Tapi pas di Mekah, laju, jalannya buka. Kenapa?
karena di sana ada kekuatan iman. Wa tu'minuna billah. Nah, tadi sedikit saya bahas bahwa iman itu kan faith, keyakinan. Keyakinan itu kemudian menghasilkan value. Tahu value? Itu bahasa Labiu itu value. Ya, nilai. Nilai itu kemudian menjadi sikap hidup. Nah, iman itulah dasar kita. Maka kita kemarin sudah diajarkan puasa kan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Lihat kita kemarin waktu puasa ya. Waktu puasa itu enggak makan kan? Enggak makan lapar enggak? Enggak minum. Haus. Tapi kenapa malamnya kuat? Salat tarawih. Ada yang 11. Ada yang 23. Bahkan ada yang 36. Enggak usah kita soal. Yang penting sholat tarawih dia. Ini kadang-kadang kita nyoal hal yang sepele yang enggak penting. Ukhuwah kita belakangkan. Harusnya ukhuwah dikedepankan. Orang mau 11, mau 23, mau 36 itu adalah masing-masing. Ya. Masa hanya karena persoalan perbedaan hari raya sampai ancam bunuh-membunuh. Ilmuwan loh. Apa yang kita lihat? Kedewasaan beragama. Ini yang Al-Imam Al-Ghazali itu menulis satu kitab Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali penghayatan kepada agama. Bukan mati agama, bukan. Pada masa Bani Abbasiyah, beliau hidup di abad ke-11 Hijriah, Masehi, abad ke-6 Hijriah itu ulama-ulama berkembang. Ada ulama fikih, tauhid, ulama filsafat. Tapi apa? Meresapkan di sini. Ya. Puasa sekedar puasa, sholat sekedar sholat, tapi tidak meresap. Apa yang terjadi? Dampak sosialnya enggak ada. Padahal ibadah itu berdampak sosial. Betul enggak? Puasa ada dampak sosialnya. Bahkan ibadah kita yang tidak sempurna akan disempurnakan dengan ibadah sosial. Betul? Ibu-ibu yang datang kemarin ada halangan. Ibu-ibu ada halangan kan biasanya? Bapak-bapak ada halangan enggak? Oh kalau ada kan. Ada. Apa? Sakit. Apalagi? Tokoh. Apa itu tokoh? Dia mampu tapi enggak kuat. Apa kalau dia enggak mampu tapi enggak kuat? Fidyah. Kemana? Orang miskin. Dia kasih makan orang miskin. Ibu-ibu juga. Ustadz, bini lu Ustadz yang hamil. Boleh enggak puasa? Boleh. Habis hamil, melahirkan lagi Ustadz. Boleh enggak puasa? Boleh. Habis melahirkan, menyusui lagi. Habis menyusui, hamil pulang. Wah ini susah jadinya kan. Ini gimana nih? Melahirkan, hamil, melahirkan, habis itu nyusuin, hamil lagi. Wah ini terlalu rajin begawi ini kan ya. Ya, jadi kita haji juga, haji enggak lengkap, enggak sempurna. Apa bayarnya? Bayar dam. Lihat, ibadah sosial. Tapi makanya yang paling susah ibadah sosial ini dampaknya. Makanya orang yang tidak peduli dengan sosial, itu apa kata Allah? Dusta. Apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kau orang yang mendustakan agama? Pendusta. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, dia menghardik anak yatim. Maka saya enggak tega kadang-kadang kalau anak-anak yatim dijejer di depan. Di bulan puasa semalam saya enggak tega. Sepintas katanya dekat, tapi sejatinya sebetulnya dia mempertontonkan, dia yad'ul yatim. Mempertontonkan. Kalau kita begitu Pak, malu enggak? Kepekaan ini Pak. Hati, kepekaan nurani kita. Maka iman itu sejatinya menghidupkan kembali nilai-nilai yang ada dalam kalbu, dalam jiwa, dalam hati kita. Jauh di atas perbedaan kita. Kita berwal berbeda aja. Kayak apa sujud, berdulu tangan kah, berdulu lutut kah. Sama aja. Nabi itu berdulu lutut karena masih muda. Tapi ketika beliau udah usia 60 ke atas nggak bisa lagi tangan. Yang intinya kalau mau sujud lutut dulu boleh, tangan dulu boleh. Asal jangan dahi yang berdahulu. Coba kalau dahi Allah bincul kepala. Nah maka Bapak dan Ibu yang tentunya semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebaik-baik umat kata Nabi adalah zamanku. Khairul ummah qarni, zamanku. Kenapa? Karena sahabat itu berbeda tapi satu Pak. Enggak ada yang sama. Beda mulai zaman Nabi. Antara Abdullah bin Umar saja ketika ditanya tentang bagaimana mandinya wajib. Beda sama Aisyah. Kata Abdullah bin Umar itu harus ini semua. Kata Aisyah gundul aja rambutnya sama sekali. Aisyah bilang kenapa? Aisyah kan perempuan. Dia tahu bagaimana perempuan. Maka fikih wanita biasa kalau mau bicara fikih wanita tanya dengan perempuan. Ya,
Jangan tanya sama laki-laki, bingung tuh laki-laki. Pian tanya ke ulun tentang hamil, bingung ulun kayak apa hamil. Yang jelas kalau kita bicara hamil lawan bersunat, mana yang lebih sakit? Sakit hamil apa sakit bersunat? Kenapa sakit bersunat? Cuma sekali aja ya. Jarang dia kalau hamil. Kada jarak-jarak, itu nyaman hamil kan. Saya tahunya itu aja. Tapi kalau ditanya bagaimana proses kehamilan, bagaimana proses melahirkan, bagaimana sakitnya hamil, saya nggak tahu. Maka yang paling tahu itu adalah perempuan. Maka bapak dan ibu yang tentunya dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa karakter yang disebutkan Nabi sebagai sahabat terbaik ini? Yang summalladzina yalunahum itu yang pertama adalah luzumul jamaah. Ini khairul ummah. Melazimkan kelompok, berjamaah, berkumpul. Kenapa? Kumpulan itu bagus. Kumpul ini dengan kumpul-kumpul kita bisa berpandiran, bisa ngomong, bisa mencari solusi apapun. Kita sholat berjamaah itu kenapa 5 waktu itu kita sholat berjamaah. Tahu keadaan si fulan lagi sakit, si ini lagi ada masalah, ini lagi ada utang piutang. Kita bantu dia. Itu tujuannya membuat pekanya hati kita. Ya, puasa juga begitu kan. Puasa, bukankah Allah itu dekat dengan kita, min hablil warid, lebih dekat dari warid nadi kita? Di mana Allah? Ketika ada orang kelaparan kata Allah, aku bersama dia. Ketika ada orang telanjang, aku bersama dia. Tumbuh enggak perasaan itu di hati kita? Khairul ummah, umat terbaik adalah umat yang mampu membuat peka, membuat jiwanya lebih merasakan bagaimana keadaan lingkungannya. Nah, barangkali ini yang bisa saya sampaikan sedikit dan mudah-mudahan kita semua bapak-bapak yang berimam ini luar biasa, ada Ustadz Najmi, ini qori kita luar biasa, mudah-mudahan tumbuh ya. Di berimam ini adalah qori yang luar biasa. Dulu saya mau jadi angkatan darat dulu. Jadi dulu alumni SMA 2 masuk Akabri di Magelang. Di sana saya nggak lulus. Pulang ke Banjarmasin saya masih ingat ketemu Kapten Jansen, kata Kapten Jansen masuk aja dulu secaba. Udah langsung aja, karena saya mau kuliah, saya mau masuk secapa aja kan. Mau jadi, tuh ada perwira juga kan, mau jadi perwira aja dah. Ternyata malah justru ke IAIN malah jadi ustadz. Ya udah nyamannya ustadz juga kan ya. Nyaman ustadz apa nyaman polisi? Mudah-mudahan ada polisi yang jadi ustadz nanti ya. Insya Allah sebetulnya polisi juga bisa jadi ustadz. Saya tutup dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak Ustadz Husaini Sahlan yang tadi memberikan kita gambaran yang luar biasa terkait dengan bagaimana kita menjadi karakter umat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa, setelah ini kita akan masuk sesi tanya jawab. Bapak Ibu sudah siap untuk bertanya? Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Ada, coba ulun mau lihat siapa yang ingin bertanya Bapak Ibu? Banyak juga ini Masya Allah. Tapi sebelum itu kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Baik pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah. Sejukkan Hati. Alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi dan setelah ini kita akan sama-sama membuka sesi tanya jawab bagi jamaah-jamaah yang sudah berkumpul bersama kita dalam kesempatan ini. Baik Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya angkat tangannya boleh. Baik Bapak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz memperkenalkan diri, Ulun Wahyudi, pangkat Aibtu dari Kompi 4 Batalion B Pelopor Sat Brimopda Kalsel. Seperti yang Bapak Ustadz sampaikan tadi bahwa kita mendapatkan predikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umat yang terbaik, umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW sebagai umat yang terbaik. Jadi pertanyaan ulun, amalan apa yang kiranya bisa kita laksanakan, insya Allah mudah-mudahan bisa istiqomah untuk menjaga predikat tersebut. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Masya Allah pertanyaan ini kita tujukan kepada Ustadz Muhammad Rizaliani untuk menjawab amalan apa Ustadz untuk bisa kita istiqomahkan dalam rangka menyambut apa yang Allah janjikan sebagai umat terbaik. Disilakan Ustadz. Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Amalan apa supaya kita bisa diistiqomahkan menjadi umat terbaik tadi? Dan yang namanya istiqomah itu sebenarnya itu adalah setinggi-tinggi keramat. Jadi artinya apabila pian tuh melihat orang yang bisa terbang ke tahajud, bisa melihat orang berjalan di atas banyu ke tahajud juga. Sebab yang keramat tertinggi itu, bukan bisa melihat orang bisa terbang, bisa orang berjalan di atas banyu, bukan itu. Tapi istiqomah dalam kebaikan tadi itu. Ulun bisa berjalan di atas banyu, percayalah pian lah. Bukan saya perahu yang berjalan di atas perahu di atas banyu ya lah. Nah jadi istiqomah dalam kebaikan itu caranya diantaranya yang utama kita harus belajar terus mengenai Islam. Belajar terus mengenai Islam, artinya berguru. Kemudian apa yang kita pelajari tadi kita amalkan. Dan umpati apa yang diteladankan oleh baginda Rasulullah, karena yang diteladankan Rasulullah baik seberataan. Dan berikutnya adalah berkumpul dengan orang-orang yang baik juga. Nah jadi itu diantara amalannya. Dan kita melihat walaupun di awal-awal misalnya terpancing atau termotivasi dengan fadilah kada masalah. Misal ya kalau apabila menggawi sholat duha dimudahkan rezeki. Jadi lalu rutin sholat duha. Karena incarannya apa? Fadilah untuk murah rezeki. Biar aja awal-awal. Cuma karena terbiasa tentu fadilah itu akan terlupakan. Sudah jadi kebiasaan lalu mulai hati kita diarahkan kepada karena Rasulullah menggawi. Nah jadi lalu di sini kita melihat kepada Rasulullahnya. Dan disinilah letaknya ilmu tadi yang membedakan. Misal makan pakai tangan kanan. Misalnya ya kalau kenapa jadi makan pakai tangan kanan? Sebab makan pakai tangan kiri ngalih. Itulah. Selesailah jawabannya di situ aja. Cuma karena ilmu. Kenapa makan pakai tangan kanan? Karena Rasulullah mencontohkan pakai tangan kanan. Ulun berumpat Rasulullah. Lalu karena ilmu tadi kita dapat pahala sunnah. Kalau jawaban pertama tadi gak dapat pahala. Karena pakai tangan kanan, pakai tangan kiri ngalih, selesai gak dapat pahala sunnah. Coba apabila orang berilmu lalu melihatnya, mencontohnya kepada tauladannya. Rasulullah mencontohkan pakai tangan kanan, ulun pun makan pakai tangan kanan juga. Ulun mengumpati Rasulullah pahala sunnah. Nah jadi itu. Jadi yang utama tadi, ulun ulangi lagi, terus belajar, hadiri ke majelis-majelis ilmu, berkumpul di situ ada ustadz, guru, kadang habaib, dan orang-orang soleh semuanya yang terkumpul di situ. Dan umpati apa yang dipelajari tadi kita amalkan, dan selanjutnya kumpulan kita ketujuh berkumpulan orang-orang soleh. Jadi apabila orang ketujuh parak orang berjual minyak harum, tempat jual harum kayak itu lah. Nah jadi itu diantara cara supaya kita bisa istiqomah dalam kebaikan menjadi umat yang terbaik tadi. Oke, demikian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ustadz Muhammad Rizaliani yang telah menjawab pertanyaan pertama. Kita buka kembali untuk pertanyaan yang selanjutnya. Barangkali ada yang ingin bertanya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Izin Pak Ustadz, nama saya Rudi Darmayuda, pangkat Bribka, anggota Batalion A Kompi 3 Pelopor. Yang ingin saya tanyakan, apa hubungan label manusia terbaik dengan umat terbaik? Mungkin itu aja Pak Ustadz yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa. Pertanyaan dari Bapak Bribka Rudi.
kita tujukan kepada Ustadz Muhammad Rizaliani untuk menjawab apa hubungan label manusia terbaik dengan umat terbaik. Ini barangkali menyinggung apa perbedaan sebenarnya Pak ya. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di Al-Quran kita sering mendengar apa istilah kalimat atau harfun nada, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, ya kah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Nah, jadi manusia ini berlaku umum. Bisa beriman, bisa kada. Nah, kalau sudah umat itu sudah mengarah kepada nabi. Umat, artinya umat nabi siapa? Nah, apabila masih umum, artinya yang terbaik dilakukan oleh manusia apapun agamanya. Islamkah, kadakah, yang penting manusia kelakuannya baik, adabnya baik, ini bisa aja kan mencontoh dari umat Islam yang baik. Coba sayang kada beriman gitu ya lah. Sebab contoh-contoh atau teladan yang baik pasti dari Rasulullah. Minaz zulumati ilan nur ya lah. Yang asalnya dalam kegelapan lalu mendapat pencerahan. Yang asalnya jahiliyah ya zaman jahiliyah lalu berpintar, kada gampangan. Jadi Rasulullah seberataan, yang baik-baik sumbernya pasti dari Rasulullah. Kada gampangan bahari itu. Dahulu, nun sedikit mengisahkan, bibinian tuh hendak dinikahkan oleh orang tuanya. Jadi muka rumahnya itu dipasang oleh orang tuanya karena kain hitam. Artinya apa? Aku besi anak bibinian yang siap dinikahkan. Jadi banyak karena pemuda yang datang ke sana. Lalu orang tuanya ini memilih 4 orang pemuda. Jadi pemuda tadi berkumpul sudah. Lalu anak siden tadi itu berkumpul sebulan kena anak pemuda kedua, sebulan yang ketiga, sebulan yang keempat. Betul stop. Sampai hamil melahirkan imbah lahir. Keluar mirip siapa? Ayo, zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Setelah Rasulullah diutus, kehormatan wanita begitu dihargai, dihormati. Kada terjadi lagi itu zaman jahiliyah. Jadi sesuatu yang dulunya terbaik jadi baik. Nah, jadi itulah manusia yang baik itu berlaku umum. Islam kah kada kah? Beriman lawan Allah kah kada kah? Itu masih umum. Kalau umat sudah mengarah kepada Rasulullah, kepada tauladan. Lalu di situ tadi hubungannya kita apa hati berpaut dengan Rasulullah. Maka sudah berpaut dengan Rasulullah, kita ingat terus ke Rasulullahnya, mengumpati Rasulullah, sikap, perbuatan dan segala hal, pahala sunnah terus mengalirnya. Itulah Allah menghendaki kepada umat Rasulullah, makanya umat terbaik tadi itu. Bahwa segala sesuatu, padahal Rasulullah basarul laisa kal basar, kayak manusia juga, cuma kan sama kayak kita. Lalu makanya kawa dicontoh apa yang ada di setiap di Rasulullah dan menjadi pahala sunnah bagi kita. Nah itu perbedaannya lah. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak Ustadz Muhammad Rizaliani yang telah menjawab pertanyaan tadi. Kita masuk pada pertanyaan selanjutnya. Ada yang ingin bertanya? Oh, silakan Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Saputra Atmaja, pangkat Bribda dari Batalon B Pelopor. Saya ingin bertanya, Pak Ustadz, apa solusi agar umat terbaik itu terpilih dan terjaga? Dan apa yang harus menjadi tanggung jawab kita sebagai umat Islam? Mungkin itu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Bribda Tri Saputra Pak ya tadi ya, yang telah menanyakan, dan ini kita tujukan kepada Ustadz Husaini Sahlan untuk menjawab apa solusi agar predikat umat terbaik itu tetap terpelihara dan terjaga ya Pak.
yang menjadi tanggung jawab kita sebagai umat Islam. Baik, Ustadz silahkan. Baik, Bapak Tri Saputra ya, solusi sebagai umat yang terbaik, karena udah jelas kita adalah umat. Itu kan panutan, teladan. Maka tentu kita jadi teladan. Gimana kita menjadi teladan? Maka tentunya Al-Ghazali menyebutkan yang bagi laka qauluka wa fi'luka muwafiqan li syar'i. Seyogyanya ucapan engkau dan perbuatan engkau itu ini dengan syariat ya. Dengan syariat itu mengikuti syariat. Sehingga kita umat terbaik panutan. Bapak Ibu sambil saya ambil contoh gini. Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah, jumlahnya gak banyak loh. Berapa ratus sih dengan istri, dengan anak-anak, dengan perempuan, nggak sampai 200. Yahudi berapa? Ada 3.500. Nasrani ada berapa? Ada sekitar 3.000 kakak. Majusi, kaum pagan, Nabi paling dikit. Tapi ternyata yang jadi pemimpin di Madinah ketika itu siapa? Nabi Muhammad. Kenapa? Karena sikap beliau, akhlak beliau panutan. Ucapan beliau sehingga disebut dengan sebutan Al-Amin atau Shadiqul Amin. Semua pasti kenal, ketemu siapa aja, enggak lihat Nabi tapi tahu di mana kau belanja, di sana di tempat Al-Amin, pasti Nabi Muhammad. Maka solusi terbaik adalah ucapan kita, perbuatan kita jaga. Jadi ini yang pertama. Yang kedua tentang apa tanggung jawab kita? Tanggung jawab kita tuh kita ini kan khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku jadikan di muka bumi ini kata Allah adalah khalifah. Ya, aku akan jadikan makhluk jadi khalifah. Nah, ini yang iblis itu enggak senang tuh kan kita jadi khalifah. Iblis. Ada yang kenal iblis nggak sini? Iblis, kenal iblis? Iblis itu sebetulnya sosok makhluk jin yang hebat. Dia itu amaliyahnya luar biasa. Semua tugas selesai. Nggak ada tugas yang nggak selesai. Sehingga dia mendapat gelar Al-Haris. Dia mendapatkan jabatan sebagai penjaga perbendaharaan surga. Satu aja. Apa kelemahan dia? Dia merasa hebat. Dia merasa sombong. Dia merasa paling benar. Nah, ini nih. Yang merusak itu adalah perasaan bahwa kita itu paling hebat, paling sombong. Iblis lupa. Jadi metodologi berpikirnya yang salah. Menganggap tanah itu rendah. Dia lupa bahwa tanah itu bertumbuh dan berkembang di subur. Nah maka itu kemudian solusi tanggung jawab kita semua adalah mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dan iman. Saya kira itu Pak Tri ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka satu pertanyaan terakhir bagi Bapak Ibu yang barangkali ingin bertanya, silakan. Baik Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Dewi Sartika, pangkat Bribtu dari Bamin Subakrenmin Satbrimopolda Kalimantan Selatan. Izin bertanya Ustadz. Tadi Ustadz bilang bahwa umat Nabi Muhammad adalah umat Islam terbaik. Lalu apakah kita umat yang hidup di zaman modern seperti ini masih menyandang predikat umat terbaik? Karena banyak menurut saya yang agamanya itu agama Islam KTP, jadi dia agama Islamnya hanya di KTP tapi tidak melaksanakan ibadah. Baik itu saja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Bribtu Dewi Sartika Bu ya. Ini barangkali kita tujukan kepada Ustadz Husaini Sahlan dan ini berkaitan Ustadz. Terkait dengan tadi Ustadz menyampaikan generasi terbaik adalah generasi Nabi, kemudian setelahnya, Masya Allah. Baik kepada Ustadz disilakan. Baik, terima kasih Bribtu Dewi Sartika ya, perempuan polisi ini luar biasa ya. Kita bangga ya, perempuan-perempuan kita juga maju. Di Islam tuh nggak ada istilah yang lebih itu siapa yang lebih ini, tergantung peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Ada bagian-bagiannya. Menarik tadi ya, kita banyak umat yang Islamnya KTP. Nah inilah tugas kita. Tugas kita untuk kembali menjadi umat yang terbaik. Gimana caranya? Ta'muruna bil ma'ruf, ajak. Ayo kita sholat
cegah dari mungkar. Ini tugas kita semua, polisi punya tugas, kita punya tugas, anggota dewan punya tugas, pemerintah punya tugas. Maka tugas-tugas ini kita jalankan maksimal. Dan jangan lupa bahwa meskipun kita akhir zaman, Nabi pernah satu waktu nangis loh. Pulang dari pekuburan Uhud ya kalau nggak salah. Lalu beliau nangis. Sahabat bertanya, "Ma yubkik ya Rasulullah?" "Kenapa kau menangis ya Rasulullah?" "Huditu anni laqitu ikhwani," kata Nabi, "aku rindu ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku." Apa kata sahabat? "Awalaisa nahnu ikhwanuka ya Rasul?" "Bukankah kami ini dan sanakmu, saudaramu ya Rasul?" Apa kata Nabi? "Antum ashabi," kalian sahabatku. "Walakin ikhwanil ladzina amanu bi wa lam yarawni." Yang kumaksudkan itu adalah mereka yang tidak pernah berjumpa aku. Umat akhir zaman ini banyak masalah, banyak cobaan, banyak ujian, banyak persoalan, internet macam-macam, HP macam-macam, semua itu godaan. Dan tidak pernah melihat langsung mukjizat Nabi, enggak pernah melihat bagaimana Nabi itu membuat makanan yang begitu banyak dengan jari beliau, membelah bulan, enggak pernah. Tapi mereka kata Nabi beriman kepadaku. Inilah yang saya katakan yang ketiga, keimanan yang luar biasa, keimanan yang ajaib, keimanan yang menakjubkan. Yaitu keimanan umat akhir zaman. Maka jangan kita kecil hati meskipun kita akhir zaman. Kita yang dimaksudkan Nabi adalah yang tidak pernah melihat Nabi tapi adalah merupakan saudara Nabi. Saya kira Ibu itu mudah-mudahan kita bisa menjadi saudara-saudara yang dimaksudkan Nabi tadi. Wallahu alam ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah penyampaian tausiah dari guru-guru kita. Yang pertama dari Ustadz Husaini Sahlan dan yang kedua Ustadz Muhammad Rizaliani berkaitan dengan tema besar kita yaitu karakter umat yang terbaik. Mudah-mudahan ilmu yang kita terima hari ini bermanfaat untuk kita, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah menjadi bekal kita untuk meraih berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang berkah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita tentunya ada yang polisi, ada yang ustadz di sini, ada Ustadz Rizaliani, dan kita berharap menjadi umat yang terbaik. Maka karenanya kita sama-sama berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi umat yang terbaik. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha memudahkan, ya Allah Tuhan yang maha menyelesaikan. Karenanya ya Allah ketika ada persoalan, ada kesulitan kami dalam menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, dalam menjalankan kehidupan ini ya Allah mudahkanlah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbak. Wahai Allah Tuhan yang maha mencinta, kami memohon kepada Engkau ya Allah kecintaan-Mu. Wa hubba ma yuhibbuk, dan kecintaan orang yang mencintai Engkau ya Allah. Wa amalul ladzina yuballighuna hubbak, dan jadikanlah amal-amal kami ya Allah mampu menyampaikan kepada kecintaan-Mu ya Allah. Allahumma ij'al hubbak ahabba ilaina min nufusina wa ahlina wa minal ma'i wal barid. Ya Allah, jadikanlah kecintaan kami kepada Engkau ya Allah, kecintaan yang kemudian menjadi kecintaan yang masuk tertanam dalam jiwa kami, dalam kalbu kami, dalam hati kami, kecintaan yang melebihi kecintaan kepada diri kami dan keluarga kami, kecintaan yang mampu menjadikan kami yang ada di hari yang berkah ini menjadi sejuk ya Allah, sesejuk air yang sejuk ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.